Hai, selamat datang kembali. Jadi sekarang Anda telah melihat bagaimana tepatnya preferensi bersama kerjanya. Maksud saya bagian dari konsep. Sekarang mari kita lihat demo kecil tentang ini. Dan saya akan membuat aplikasi baru untuk ini. Saya akan menyebutnya set saya sendiri atau sebut saja demo preferensi bersama. Dan tekan selanjutnya. Sekali lagi, next, dan kosongkan kegiatan dan selesai. Dalam aplikasi khusus ini saya akan membuat dua teks edit, dan ketika Anda menutup aplikasi Anda, secara otomatis data Anda akan disimpan, dan lain kali Anda kembali, detail yang Anda masukkan terakhir kali itu akan ditampilkan lagi. Anda pasti pernah melihatnya di banyak aplikasi, terutama di mana Anda mendaftar untuk sebuah formulir atau di mana Anda mengisi formulir. Jika Anda berada di tengah atau jika Anda hampir selesai dengan formulir Anda, tetapi Anda harus pergi dan aplikasi Anda harus ditutup. Lain kali Anda membuka aplikasi Anda masih dapat melihat data Anda kembali. Bagaimana tepatnya mereka menyelamatkannya? Mereka tidak menyimpan secara otomatis. Tentu saja mereka menyimpannya dalam bentuk metode siklus dari aktivitas Anda. Dan apa metode siklus hidup mereka untuk menyelamatkannya? Itu stop dan jeda adalah kondisi siklus untuk menyimpan data. Dan apa siklus terbaik untuk memuat data? Anda dapat memuatnya kapan saja. Anda dapat memuatnya di onCreate, onStart juga. Cobalah untuk menempatkan setiap kali ada preferensi bersama. Data yang ingin Anda muat, masukkan ke dalam metode resume agar Anda tidak memuat onCreate Anda dengan lebih banyak data, karena onCreate sudah melakukan banyak hal. Jadi mari kita lihat ini dalam aksi. Dalam kegiatan utama, pertama saya akan izinkan saya hanya memberikan UI di sini. Saya akan menyebutnya preferensi set. Dan saya akan membuat dua teks edit di sini. Saya tidak ingin ada nama yang diletakkan di sini. Saya akan memberikan ID untuk orang ini sebagai edit 1 dan cocok dengan all, dan beri petunjuk masukkan nama Anda. Bagus. Selanjutnya saya perlu, ayo lihat, jenis angka. Di sini saya membuat teks edit. Kali ini saya mengetik input dan masukkan umur Anda, benar. Dan saya akan memberikan edit-edit sebagai induk untuk perbandingan. Dengan cara ini Anda bisa mendesain bentuk yang cukup besar. Tapi saya akan menunjukkan kepada Anda untuk keduanya. Anda selalu bisa mendapat fungsionalitasnya. Menyimpan data dalam bentuk preferensi set dengan menyediakan pada tombol one click atau panel lain. Seperti jika Anda meletakkan kontak centang, Anda pasti melihat ingat saya centang kotak. Jadi ketika Anda mengklik kotak centang itu, lain kali Anda membuka aktivitas itu atau layar itu, nilai-nilai itu tetap ada. Apa yang terjadi di bawah? Di bawah di on click dicek kotak centang tertentu telah memberikan kode yang akan saya tuju untuk menyerah pada jeda itu. Jadi terserah Anda bagaimana tepatnya. Anda ingin menangani preferensi set Anda, apa yang sebenarnya Anda inginkan. Secara umum, preferensi set adalah digunakan untuk mengatur semua pengaturan aplikasi pengguna. Anda pasti melihat ketika Anda membuka pemutar musik, selalu ada tombol acak atau tombol ulang. Anda mengklik tombol acak. Lain kali Anda membuka pemutar musik Anda, tombol acak masih aktif. Karena itulah pilihan Anda. Itu adalah pengaturan yang Anda atur sebelumnya. Selama Anda tidak mematikannya, itu masih ada. Jadi mari kita lihat ini dalam bentuk aksi. Saya akan membutuhkan teks edit ini. Jadi mengapa tidak mengaksesnya saja dulu? Edit teks, misalkan saja. Sebut saja nama dan usia. Di sini saya akan memanggil nama saya dengan mengedit teks.
temukan ID dot teks 1 dan umur. Sekali lagi edit teks temukan dengan ID r.id.edit 2. Bagus. Selanjutnya saya tahu bahwa saya perlu menyimpan data dan saya perlu memuat data. Jadi terbaik untuk memuat data akan on resume. Itulah yang akan saya lakukan sekarang. Untuk menyimpan data on pause. Sekarang kode data tabungan ini Anda bisa memasukkan ke dalam di on click tombol atau centang kotak centang. Jadi sekarang saya memasukkan ke dalam jeda. Jadi tolong jangan ragu untuk menggunakan beberapa baris kode ini sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Dan hal yang sama berlaku dengan pemuatan data. Jika Anda ingin memuat data saat Anda mengklik tombol, cukup memasukkan kode itu di atribut on click Anda dari tombol Anda. Oke, mari kita lihat bagaimana tepatnya kita bisa menyimpan data. Untuk menyimpan data dalam preferensi bersama, pertama, Anda memerlukan akses objek dan preferensi set kelas. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkannya? Preferensi bersama, sebut saja sama dengan get set preference dan berikan nama file yang Anda simpan. Data dalam preferensi Anda adalah disimpan dalam pasangan kunci dan nilai. Jadi file preferensi set akan menjadi file .xml di latar belakang, dan lagi file yang Anda lihat di sini atau file yang Anda buat di sini akan disimpan dalam aplikasi Anda saja, seperti demo file Anda. Semua file disimpan dalam aplikasi Anda saja, jadi mereka akan bertahan sampai kecuali Anda tidak menghapus aplikasi Anda. Jika Anda menghapus aplikasi Anda, file-file itu juga akan hilang. Sama halnya dengan file preference set. Jika Anda menghapus aplikasi, file hilang. Jadi di sini saya akan meletakkan set katakanlah milik saya. Anda akan memberikan nama apapun milik saya sendiri. Itu dia. Dan mode saya ingin, katakanlah saya ingin menempatkan mode sebagai pribadi. Saya tidak ingin membagikan ini. Oke, sekarang baru saja mendapatkan objek preference set. Tidak akan melakukan Anda mungkin ingin membuat preference set bersama. Objek dapat diedit. Jadi bagaimana saya melakukan? Untuk itu preference set bersama edit titik. Edit objek yang Anda butuhkan. Katakanlah saya menyebutkan suntingan dan Anda memberikan set Anda. Seperti itulah, panggil saja edit di dalamnya. Ini dia. Dan setelah itu mulailah menambahkan data di dalam hasil edit Anda. Katakanlah edit saya, Anda ingin menambah data di dalamnya. Jadi untuk itu Anda telah put. Sekarang jika Anda menambahkan nilai string, Anda akan meletakkan string dan kuncinya di sini. Katakanlah saya ingin meletakkan kunci, katakanlah pengguna dan nilainya. Nilai yang Anda dapatkan dari teks edit nama Anda, itulah teks edit yang ingin Anda dapatkan nilainya. Nah, jadi nama dot dapatkan teks dot ke string. Dan begitulah. Setelah Anda melakukannya, selanjutnya adalah Anda juga ingin melihat satu nilai lagi. Jadi sekali lagi edit saya dot, sehingga banyak nilai yang ingin Anda simpan di sini. Anda akan meletakkan nilai-nilai itu di sini. Kali ini itu akan dimasukkan integer. Karena usia, Anda ingin meletakkan bilangan bulat. Jadi apa yang akan menjadi kuncinya? Kuncinya katakanlah saya menyebutnya usia, dan nilai dari teks edit Anda ingin mendapatkan titik usia mendapatkan teks, tapi itu akan ada dalam format string. Jadi Anda mungkin ingin mengetikkan ini. Bagaimana cara saya mengetikkannya? Saya punya integer class forever dot parse, dan saya akan melewatkan semua ini sebagai parameter. Itu dalam integer dot parse in parameter. Jadi sekali Anda melakukan ini, apapun yang Anda lakukan dapatkan dari teks edit Anda itu akan dikonversi di integer, dan itu akan disimpan dengan kunci usia sebagai nilai integer. Keren. Sekarang tetap seluruh data Anda tidak akan disimpan sampai kecuali Anda tidak melakukan transaksi. Jadi Anda harus melakukan transaksi, atau Anda bahkan bisa mendaftar. Jadi keduanya akan bekerja. Jadi pada saat ini saya ingin komitmen melakukan clear adalah untuk menghapus data. Preferensi Anda sama. Jika Anda ingin menghapus seluruh objek preferensi, atau jika Anda ingin menghapus seluruh objek editor, Anda dapat menggunakan clear juga dalam hal ini. Jadi sekarang data saya disimpan. Untuk membuat data, sekali lagi di mana tepatnya saya ingin membuat data. Saya ingin membuat data hanya dalam teks penting. Jadi saya tidak perlu membuat tampilan teks terpisah atau sesuatu karena mengedit teks.
dapat memuat data dalam teks edit juga. Jadi untuk memuat data lagi, saya akan membutuhkan akses objek preferensi. Biarkan saya menyebutkan dengan nama seperti itu, meskipun itu tidak terlalu panjang. Mereka berdua berada dalam ruang lingkup yang berbeda. Dapatkan preferensi bersama. Dan saya akan lagi nama file harus sama. Jika Anda membuat nama file berbeda, maksud saya jika Anda membuat katakanlah nama file yang tidak sama, itu akan membuat file baru. Itu tidak akan menjadi file yang sama. Ini akan memulai membuat file baru. Ini akan memulai memperlakukan sebagai file baru. Dan apapun kunci yang telah Anda simpan, Anda tidak akan sampai di sana. Sekarang satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah setiap kali Anda menjalankan aplikasi Anda untuk pertama kali ketika Anda berlari aplikasi Anda di dalam perangkat Android Anda, apa akan ada siklus hidup menjadi. Siklus hidup akan on create, on start, dan kemudian on resume. Jadi untuk pertama kalinya file tersebut akan dibuat seperti preferensi saya sendiri yang dibagikan akan dibuat untuk Anda. Tetapi masalahnya adalah tidak ada kunci karena di sana tidak ada data yang disimpan. Karena data disimpan di dalam siklus on pause Anda dan Anda belum menggunakan siklus hidup itu. Jadi untuk pertama kalinya di sana tidak akan ada data di dalam kunci pengguna dan usia. Jadi karena tidak ada kunci, jadi ketika Anda mendapatkan data seperti di sini, ketika Anda mendapatkan data, katakanlah itu string yang pertama. S1 sama dengan Anda akan mendapatkan data dari S1 Anda. Itu adalah objek preferensi. Anda dapatkan itu adalah string. Jadi string Anda mendapatkan kunci terlebih dahulu seperti pengguna dan kemudian Anda memberikan nilai default. Nilai default hanya untuk tujuan bahwa pada awal tidak akan ada kunci dengan pengguna. Jadi pada titik waktu tersebut nilai default tidak akan berarti apa-apa. Jika Anda ingin meletakkan apapun, Anda juga bisa memasukkannya. Baik. Jadi intinya di sini yang ingin saya sampaikan, untuk pertama kalinya ketika Anda menjalankan aplikasi, siklus hidup on pause Anda belum dieksekusi. Tetapi sesegera setelah Anda menutup aplikasi Anda, setidaknya sekali atau Anda menekan tombol rumah, on pause Anda akan dieksekusi dan semua kunci itu akan ada di sana. Dan apapun yang Anda masukkan sebelumnya, apapun yang dimasukkan pengguna, data itu akan disimpan di tombol. Dan sekarang Anda dapat menggunakan kunci-kunci itu di sini. Jika Anda menggunakan untuk pertama kalinya, nilai default akan digunakan. Itu kosong di sini. Jadi yang kedua adalah integer saya. Jadi katakanlah A1 sh1.getInteger. Dan untuk itu kita memiliki usia kunci. Kemudian Anda dapat menggunakan nilai default. Ini dia lagi. Tidak ada. Anda dapat menggunakan nilai default karena bilangan bulat. Jadi 0. Ya, oke, keren. Sekarang yang Anda perlu Anda lakukan akan mengatur nilai-nilai ini ke teks edit Anda. Jadi untuk nama .setText akan menjadi S1 dan x.setText A1. Tapi aku harus A1. Baiklah, ya, jadi nama akan di set teks menjadi itu S1 dan usia akan ditetapkan sebagai teks A1. Jika Anda ingin mengubahnya dalam string, Anda selalu dapat memilih parsing. Itu adalah nilai string dot lulus A1. Bagus, jadi itu juga akan berhasil. Oke, keren. Jadi ini akan menunjukkan seluruh program ini sekarang akan dapat menyimpan data dalam set preferensi dan memuat data-data dari preferensi set. Mari kita lihat ini beraksi sekarang. Kembali ke sini. Ini adalah demo file saya, contoh demo sebelumnya. Oke, aplikasi saya sedang berjalan sekarang. Anda dapat melihat nilai default di sini. Nilai default untuk teks edit kedua adalah 0. Yang pertama, saya belum benar-benar itu kosong. Jadi, izinkan saya menempatkan lalin sing dan usia. Izinkan saya hanya menempatkan 25. Dan begitu saya menutup atau tekan tombol home, nilai-nilai ini akan disimpan karena itu akan masuk ke on pause. Dan begitulah. Sekarang nilai-nilai disimpan dalam kunci-kunci itu. Lain kali Anda kembali, nilai-nilai itu harus ada di sana. Jadi katakanlah saya menganjurkan aplikasi dan saya akan menutup dari sini juga. Jadi itulah inti dari aplikasi yang gigi, bahwa mereka harus ada di sana bahkan jika Anda menutup aplikasi Anda. Jadi jika Anda kembali, ini dia, kembali lagi.